Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul, diberi kesehatan, diberi kekuatan dengan adanya acara transaksi wakaf tanah milik Bapak Haji Sulhi Kalianda Lampung yang diadakan pada hari Sabtu 10 April 2021 Masehi atau 27 Sya'ban 1442 Hijriah di Kalianda Kampung. Yang pertama adalah acara pembukaan, yang kedua adalah acara sambutan Sohibul Bait oleh Bapak Haji Sulhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Ajis beserta rombongan, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di sini, dan mudah-mudahan semuanya itu menjadikan amal ibadah. Sebelum saya bacakan pernyataan wakaf ini, saya merasa bahagia dan merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah ada yang bisa menerima wakaf ini, dan mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat buat khalayak ramai, khususnya buat Kalianda dan keluarga saya di sini. Dan atas wakaf ini saya jatuhkan kepada Yayasan Al-Azkar yang diketuai oleh Pak Kiai Ajis, dan mudah-mudahan amal ibadah saya ini saya curahkan kepada kedua orang saya dan kepada kedua orang tua istri saya, kepada saudara-saudara saya. Mudah-mudahan amal ibadah saya ini sampai kepada mereka. Amin. Karena saya ada yang terletak di daerah Wailubuk, nggak jauh dari masjid NU, sebelum kira-kira paling sekitar 200 meter atau 300 meter di kampung. Nilainya ada 1 hektar lebih, yang kemungkinan itu ada 200 yang telah diberikan kepada masyarakat, ada yang meminta, jumlahnya 1.200. Jadi kurang lebih yang saya wakafkan hanya semua jumlahnya cuma ada 1 hektar. Nanti semua itu saya serahkan kepada para panitia, khususnya kepada Pak Kiai Ajis. Saya sudah tidak merasa memiliki lagi. Kalaupun kedepannya paling saya hanya membantu tenaga dan pikiran. Mudah-mudahan saya juga ada rezeki sedikit banyak, ya mudah-mudahan insya Allah lah. Saya untuk memperjuangkan agama Islam ini, mudah-mudahan ada rezeki. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Mudakir Al-Hafidh, SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallah wa nusalli alaihi wa khalaqna al-insana fi ahsani taqwim wa hadaina ad-dunya wa qulna wa fi kitabikal karim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Nusalli wa nusallim ala bashir sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Lebih utama kami hormati Bapak Haji Sulhi dan keluarga besar yang alhamdulillah pada hari ini mengundang kami dari Tangerang untuk hadir bersama-sama di rumahnya dengan satu niat dan tujuan yang luar biasa mulia. Hadirin
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami khususnya pribadi saya maupun atas nama lembaga masih belajar Pak Kiai sebenarnya. Sampai detik ini masih belajar dan tetap akan selalu belajar. Belajar kepengin berbuat sesuatu yang baik, yang setelah kita mati masih ada asar. Maka ketika kami sering mengulang-ulang membaca ayat ke-12 dari surah Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta wa naqtulu ma qaddamu wa atharahum. Apa yang kami lakukan sebenarnya lagi kepengin membangun asar, guys. Baik yang ada di Tangerang maupun di sekitarnya, agar suatu saat setelah matinya kami, kita semua ada sesuatu yang masih bisa berkontribusi dalam kebajikan, dalam amal soleh. Walaupun umur kita pendek, tapi terus berasa sepanjang dunia masih ada. Nah, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali harus belajar ibadah cerdas. Bukan hanya yang bisa kita kerjakan saat ini saja, tapi harus berpikir apa yang bisa kita tinggalkan setelah kita mati. Kami dipertemukan oleh Allah dengan wasilah Ustadz Ibnu dengan Pak Haji Sulhi, di mana beliau punya cita-cita kepengin, yaitu tadi sama, ternyata ada sinyal yang sama, kepengin meninggalkan asar yang baik. Dan tadi sudah disampaikan bahwa mudah-mudahan asar ini bukan hanya untuk beliau sendiri, tapi untuk kedua orang tua beliau, juga untuk kedua orang tua istri beliau. Sebenarnya kami bukan tipe orang yang geeran ketika menerima amanah. Maka beberapa kali saya maturkan kepada Pak Haji Sulhi maupun teman-teman, kita jangan kegeeran kalau dikasih amanah. Hanya gembira, hanya senang, bahkan bangga, tapi kita nggak mampu melaksanakan amanah itu sendiri. Maka beberapa kali memang kami sempat ceritakan tadi, bahkan sudah diserahkan pun kami kembalikan. Karena apa? Takut kami tidak bisa melaksanakan amanah itu. Karena ketika kita berani menerima amanah, berarti kita punya konsekuensi yang harus dilaksanakan pada amanah tersebut. Makanya bolak-balik kami bilang, untuk membangun sebuah lembaga pendidikan tidak cukup dengan lahan, harus semua-muanya dikonstruksikan, baik sarana prasarananya, SDM-nya, sistemnya, dan semua-muanya. Maka kami tidak bisa menjanjikan dalam waktu dekat atau singkat bim salah bim semuanya langsung ada, bisa berjalan sesuai dengan yang mungkin didambakan. Dan salah satu yang kami khawatirkan, Kiai, loh kok nggak segera di action ya, loh kok nggak segera dilaksanakan, loh kok nggak segera dibangun, itu yang paling saya takutkan itu. Karena kami juga punya PR yang tidak ringan di Tangerang. Kebetulan sedikit tahadus bin nikmah, Kiai, pesantren Al-Azka yang ada di Tangerang, lokasinya memang berdempetan, bahkan di wilayah bombardir real estate besar yang namanya Sinar Mas, yang terkenal dengan BSD-nya. Maka besar harapan kami ketika benar-benar ini nanti diamanahkan kepada kami, mohon kesabarannya dari muwakif untuk tidak menuntut kami menyulap segala sesuatu dalam waktu singkat, alias kata bahasanya itu tadi bimsalabim ya. Maka butuh nasihat dari Kiai Mahfud selaku orang yang lebih ngerti apa yang ada di Lampung Selatan dan sekitarnya, agar kami langkahnya terbimbing, tidak salah arah, dan sesuai dengan harapan dan keinginan dari muwakif yang insya Allah sudah luar biasa mengamanahkan ini kepada kami. Itu saja dulu, terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Pak Haji Sulhi dan keluarga dan para kiai di Lampung Selatan ini. Terima kasih. Hadani Allah wa yakum majma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan dari Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Mudzakkir, semoga apa yang beliau sampaikan bisa diambil hikmah. Dan terima kasih dari Sohibul Bait
Semoga apa yang beliau lakukan bisa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cara selanjutnya yaitu wejangan tentang wakaf oleh Bapak Kiai Haji Mahfud. Waktu dan tempat dipersilakan. Itu menceritakan bahwasanya akan ada tamu dari Jakarta, dari Tangerang, nak temu suatu majelis dan niat dia ingin mewakafkan sebidang tanah untuk dunia pendidikan, lebih khusus tahassus Quran. Saya menyambut gembira, bahagia dan sangat bersyukur sekali. Bukan iri, kok nggak dikasih saya, bukan, tidak sama sekali. Tadi dengan juga sudah menyampaikan, sudah dikembalikan karena memang harusnya kodrat irodatnya harus kepada jenengan ya harus diterima. Sebagai muakif memberikan kepercayaan dan kepercayaan ini amanah ini ya dijalankan sebaik-baiknya. Bukan bim salah bim, karena segala sesuatu itu ya perlu proses, dan prosesnya ya ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sesuai dengan kondisi lah ya. Insya Allah ada sesuatu yang hasilnya yang tasib, manakala memang kebaikan, lebih khusus untuk dunia pendidikan, lebih khusus lagi untuk tahassus Al-Quran. Di sini memang yang tahassus ada, tapi di daerah-daerah kampung-kampung. Pak Haji Sulki memang saya setelah silaturahim ke saya wanti-wanti karena Jakarta kan lagi ramai, Jakarta, Tangerang, jangan sampai sekarang ini memasukkan seseorang yang belum kita kenal, tahu-tahu nanti beda dengan kita. Saya khawatir begitu, makanya ya udah saya akan hadir. Tapi beliau sudah menyampaikan ya, Abdul Aziz dulu pernah di Mayong ya, di Marah, Kudus ya. oh di Kudus, Yang Quran. oh yang baul Quran, beliau bilangnya membaul Quran. Membaul. Iya, Mbak. Kalau yang baul Kudus Beda ya? Beda. Bisa mambang. Ada Mbak Arwani gitu, usulin ya, bilangnya beliau di Mambaul. Kalau Mambaul kan Mayong Jepara, kebetulan saya dari Jepara, Jepara Bangsri, tempatnya tetangganya Kiai Kopi Ibrahim Bangsri. Pas kita nggak jauh, kira-kira 500 meter dari beliau gitu. Jadi saya tidak ragu begitu dia menyampaikan Mambaul Quran, apalagi tambah sekarang Mayan Baul Quran, ya udah sangat pas sekali, Pak. Sangat pas kalau yang Baul Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas nasihat dari Bapak Kiai Haji Mahfud. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil hikmah dan berkahnya. Amin. Cara yang kelima yaitu pembacaan pernyataan wakaf oleh pihak satu Bapak Haji Sulki. Waktu dan depan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan wakaf pada hari ini Sabtu tanggal 10 bulan April 2001. Kami para pihak berikut saksi-saksi yang turut bertanda tangan di bawah ini. 1. Haji Sulki, umur 57 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Atas, Dusun Penengahan Pios, RT 0402, Kelurahan Buabra, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dengan persetujuan istri yang sah bernama Naimah, umur 45 tahun, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Idem. Bertindak selaku wakif untuk selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, Yayasan Al-Azkar Kamila Indonesia berdasarkan akte nomor notaris dan PPAT Heri Susiawan, SH/MH nomor 55 tanggal 14 Februari 2018, berdomisili hukum di Kapling Bermis Blok B3 RT 00704, Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bertindak selaku nazir wakaf untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama setelah bermusyawarah dengan keluarga dan atau ahli warisnya yang sah telah bersepakat dan untuk selanjutnya bersama ini menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021
Miladiah 27 Syaban 1442 Hijriah mewakafkan sebidang tanah seluas 1 hektar kurang lebih kepada pihak kedua dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bahwa pihak pertama adalah pemilik sah sebidang tanah sebagaimana didasarkan pada akta jual beli nomor 81/3/2007 di 307 nomor 5805 bertanggal 02/04/2007 terlampir yang dibuat oleh dan di hadapan nama notaris PPAT di wilayah Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan seluas 1090 meter. Terletak di Jalan Lintas Timur Kalianda, Lampung Selatan, Lampung dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan desa dan pemakaman umum, sebelah timur dengan Saudara Farid, sebelah selatan dengan Saudara Hasan Basri, sebelah barat dengan Ki Yusing. 2. Bahwa pihak pertama dengan ini mewakafkan sebidang tanah tersebut di atas seluas 1090 meter kepada pihak kedua agar dapat dipergunakan sebagai sarana pendidikan sosial keagamaan dan secara khusus diperuntukkan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pesantren Tahfidz Al-Azkar Kalianda. Bahwa sejak pernyataan ini maka sebidang tanah wakaf telah dapat dipergunakan oleh pihak kedua untuk segala hal urusan dalam kaitan dengan maksud dan tujuan dari peruntukan wakaf sebagaimana poin kedua. 4. Bahwa guna memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait wakaf dengan tidak mengurangi maksud dan isi pernyataan wakaf ini, pihak pertama bersama dengan pihak kedua menyatakan kesediaan untuk memenuhi hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf dimaksud, diantaranya pembuatan akta ikrar wakaf, penerbitan sertifikat wakaf, menghadirkan saksi-saksi, menghadap pejabat kantor urusan agama dan atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAUIW atau instansi yang berwenang, mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan melakukan hal lain yang dianggap perlu guna pelaksanaan wakaf sesuai dengan maksud surat pernyataan ini. 5. Apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan belum dapat dilaksanakan maksud dan tujuan wakaf ini, maka pihak pertama bersama-sama dengan pihak kedua akan bermusyawarah dan menyesuaikan di kemudian hari. 6. Segala hal syarat yang belum dinyatakan dalam surat pernyataan ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh para pihak akan diatur lebih lanjut dalam suatu akad atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari pernyataan ini. Demikianlah pernyataan ini dibuat ditandatangani di Kalianda, Lampung Selatan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di muka dengan sadar, tulus, ikhlas, tanpa paksaan dan siapapun juga, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu penyerahan surat
sertifikat tanah dari pihak satu kepada pihak dua. Ya, kami terima amanah ini, mudah-mudahan Allah ridha dan kami bisa merealisasikan keberadaan Al-Azka Kalianda. Jadi kami pesantrennya namanya sesuai dengan nama daerah. Bukti kami itu Hubul Waton. Iya. Kami itu adalah nasionalis asli. Maka di Tangerang namanya Al-Azka Cisauk. Nanti di sini Al-Azka Kalianda. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridha, Allah wujudkan dan akan lahir generasi-generasi Quran. Amin. Min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Pondok Andi.